Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 32. Mulai sering berdrama malam. Masih seputar obrolan di kediaman Ibu Fatimah. Kalian sudah berapa lama menikah? Tanya Pak Karyo. Sudah 1 bulan lebih, Pak. Sahut Windini. Kenapa tidak memberitahu kami, Nak? Berita bahagia tidak boleh ditutupi loh. Ucap Ibu Fatimah. Maaf Bu, bukan bermaksud untuk menutupinya, tapi memang pernikahan kami yang mendadak. Windini hanya belum sempat memberitahu saja. Ucap Windini. Semoga kalian selalu bahagia, Nak, dan cepat-cepat diberikan buah hati. Ucap Bu Fatimah. Uhuk. Windini tersedak saat Ibu Fatimah membicarakan tentang anak. Ah, Ibu kenapa berbicara seperti itu? Ucap Windini lagi. Sayang hati, sepertinya kamu sudah tidak sabar ya istriku. Goda Heri mengedipkan sebelah matanya. Windini mendelikkan matanya ke arah Heri. Ibu Fatimah dan Pak Karyo hanya menggelengkan kepala melihat sepasang suami istri itu. Setelah makan, Windini dan Heri bercengkrama dengan pekerja di rumah kreatif. Heri sangat antusias dengan obrolannya dengan Pak Karyo mengenai rumah kreatif yang didirikan oleh Windini. Heri semakin kagum dengan sosok Windini. Selain mandiri, jiwa kepeduliannya terhadap orang lain sangat tinggi. Ia banyak belajar dari sosok wanita yang ia nikahi. Selama ini ia hanya sibuk dengan dunianya saja tanpa pernah peduli dengan orang sekelilingnya. Jam sudah menunjukkan jam 8 malam. Windini dan Heri baru pulang ke apartemen, sebelumnya berpamitan dengan orang-orang yang berada di pemukiman kumuh itu. Istriku, ucap Heri masih fokus mengemudi. Kiem, sahut Windini masih sibuk dengan benda pipih miliknya. Sejak kapan kamu kenal dengan orang di pemukiman kumuh itu? Tanya Heri sesekali melirik Windini. Sejak kapan ya? Aku juga lupa pastinya kapan. Tapi yang aku ingat waktu itu aku melihat anak dan ibu sedang dipaksa untuk mengemis dan mengamen. Dengan proses yang sengit aku bisa mengalahkan kepala preman dan membebaskan orang yang ada di pemukiman kumuh itu. Cerita Windini panjang lebar. Wah, ternyata aku baru tahu kalau aku sudah menikahi superhero. Ucap Heri mengelus pucuk kepala Windini. Superhero apa? Tanya Windini. Saras 008. Ucap Heri. Hahaha. Kau bisa saja. Terima kasih sayang. Ucap Heri mengecup punggung tangan Windini. Untuk? Tanya Windini menaikkan sebelah alisnya. Terima kasih sudah memberikan banyak pelajaran untuk aku sayang. Ucap Heri masih menggenggam sebelah tangan Windini. Aku bukan guru, sejak kapan aku mengajarimu? Ucap Windini asal. Heri menghentikan mobilnya di tepi jalan. Ada apa kok berhenti? Tanya Windini. Tadi katanya kamu bukan guru, jadi sekarang biar aku yang mengajarimu sayang. Ucap Heri mendekatkan wajahnya pada Windini. Mau apa kamu? Tanya Windini gugup. Mau mengajarimu lah. Ucap Heri tersenyum menyeringai.
Ah sudah, ayo jalan lagi, ini sudah malam. Ucap Windini menghalangi wajah Harry. Tidak mau, kecup aku dulu, goda Harry sambil menunjuk pada ribiernya. Ah, kau ini selalu saja seenaknya, gerutu Windini. Kap, satu kecupan kilas yang diberikan Windini di ribier Harry. Sudah. Itu namanya dikecup bukan cium, protes Harry. Ah itu sama saja, elak Windini. Bedalah, kalau kecup seperti ini. Kap satu kecupan kilas di ribier Windini. Kalau cium seperti ini. Harry mencium ribier Windini, melahapnya habis-habisan ribier merah Windini. Mencoba menerobos masuk ke dalam dengan menggunakan lidahnya. Ciuman keduanya terlepas setelah nafas mereka tersengal karena kurangnya oksigen akibat acara mereka. Ah, kau ini, ucap Windini memukul lengan Harry. Kenapa istriku, kamu ingin lagi? Nanti kita lanjutkan lagi di apartemen ya. Goda Harry mengedipkan sebelah matanya sambil mencolek dagu Windini. Windini hanya mendelikkan matanya. Ah kenapa aku terlihat bodoh saat bersamanya sih? Tolong jangan tunjukkan senyum seperti itu, batin Windini. Setelah menempuh perjalanan menuju apartemen, akhirnya mereka pun tiba. Keduanya tampak sibuk untuk membersihkan dirinya masing-masing. Setelah semuanya dirasa beres, mereka pun menuju kamar, setelah makan malam tentunya. Sayang, bagaimana malam ini? Tanya Harry yang sedang memainkan anak rambut Windini. Apanya yang bagaimana? Jawab Windy yang belum tahu maksud dari perkataan Harry. Harry hanya menjawab dengan senyuman khas pria yang terlihat sedang kelaparan, seraya memindahkan tangannya menelusuri tempat-tempat terindah yang dimiliki Windini. Setelah beberapa menit menyiapkan persiapan, keduanya pun terhanyut dalam keheningan malam dengan belayan AC yang telah disesuaikan suhunya. Sayang, udah siap? Tanya Harry yang ingin melahap tempe lezat kesayangannya. Windini mengangguk mantap dengan mata yang terpejam. Au, santai aja kak, rengek Windini. Dan akhirnya guys, acara menyenangkan itu pun tercipta dengan iringan suara-suara merdu. Keesokan harinya, Windini pergi ke ruang ganti untuk menyiapkan pakaian untuk Harry. Windini merapikan tempat tidur sambil menunggu Harry selesai mandi. Kenapa ia begitu sekesi sekali? Batin Windini sambil menelan Silvanya secara frustasi saat melihat Harry keluar dari kamar mandi hanya melilitkan handuk di pinggangnya. Gosok air liurmu sayang, ucap Harry. Tanpa Windini sadari ia menggosok ribiernya. Ah, kau ini, ucap Windini salah tingkah karena ketahuan menatap Harry. Hahaha. Abis kau sebegitunya menatapku, ucap Harry. Ya sudah sini aku bantu memakainya. Tawar Windini mulai mengancingi kemeja Harry. Di tengah aktivitas untuk membantu Harry berpakaian, Harry tak hentinya terus mengecup wajah si Windy. Au, aku tercekik sayang, ucap Harry karena Windini menarik dasi Harry. Abis kau tidak mau diam, aku tidak selesai, Kesal Windini. Abis jika sedang bersamamu,
Aku tidak pernah merasa cukup istriku. Tadi malam aku ingin melanjutkan memakan tempe kesayanganku lagi, tapi aku tidak tega melihatmu tertidur pulas. Apakah kau begitu kelelahan sayang? Ucap Harry. Hehiem, begitulah. Sahut Windini. Kalau begitu mulai sekarang kau jangan bekerja lagi. Ucap Harry. Aku tidak capek suamiku, sungguh. Sahut Windini cepat. Aku bukan capek karena bekerja di kantor, tapi aku capek karena ulahmu suamiku. Ketus Windini. Tapi kau juga suka kan istriku? Goda Harry mencolek dagu Windini. Suka apanya? Kau tidak memberikanku waktu untuk istirahat sama sekali. Kau terus saja menumbukku tak henti-hentinya. Kesal Windini. Hahaha, dapat dari mana kata seperti itu sayang? Kau bisa saja. Ucap Harry dengan gelak tawanya. Ya sudah, yuk kita turun, nanti terlambat. Ajak Windini saat sudah menyelesaikan merapihkan kandasi Harry. Keduanya sarapan bersama dengan satu piring berdua, saling menyuapi satu sama lainnya. Sayang, terima kasih. Ucap Harry di sela-sela makannya. Untuk? Tanya Windini. Terima kasih sudah hadir di dalam hidupku, terima kasih sudah mau menerimaku sebagai suamimu. Ucap Harry dengan tersenyum tulus. Ah suamiku, kenapa akhir ini kau sering berterima kasih denganku? Yang aku lakukan hanya berusaha menjadi istri yang baik untukmu. Sahut Windini. Aku semakin merasa menyesal denganmu istriku, kenapa aku tidak menerima pernikahan kita dari awal? Ucap Harry. Sudahlah suamiku, jangan dibahas lagi, sekarang kan hubungan kita sudah semakin membaik. Ucap Windini menggenggam tangan Harry. Terima kasih sayang. Ucap Harry memeluk Windini. Sudahlah suamiku, aku sudah merasa kenyang dengan ucapanmu, pagi ini kau sudah berapa kali berterima kasih denganku. Sahut Windini masih di dalam dekapan Harry. Keduanya berangkat menuju perusahaan, setelah menyudahi dekapan paginya. Kamu tidak apa-apa turun di sini, lumayan jauh dari kantor sayang. Ucap Harry saat Windini ingin turun di pinggir jalan sebelum sampai tujuan. Tidak apa-apa suamiku, kan cuma jalan kaki sedikit lagi aja. Sahut Windini, karena ia tidak mau menambah kecurigaan para karyawan yang mulai menatap aneh padanya. Ya sudah, aku duluan ya. Sampai ketemu nanti makan siang istriku. Ucap Harry mengecup kening Windini, dan Windini mengecup punggung tangan Harry. Harry melajukan mobilnya menuju gedung perusahaan, Windini berjalan kaki. Tanpa Windini sadari, dari arah belakang ada sebuah mobil melaju kencang menuju Windini. Karena memang jalan saat itu tidak terlalu padat. Beberu, Windini terjatuh di pinggir jalan dengan pelipis dan lututnya bertetesan noda merah. Beruntung lukanya tidak terlalu serius karena Windini sudah menyadarinya. Dengan cepat Windini menghindar, jadi ia hanya terjatuh di pinggir jalan. Mobil yang tadi hampir menabrak Windini segera pergi dari tempat tersebut. Lanjut ke bab 33.